Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar lagi di geografi. Topik pembahasan kita itu adalah tentang kutub dan pusat pertumbuhan di Indonesia. Kira-kira apa ya yang bakalan kita kaji hari ini? Jadi kutub dan pusat pertumbuhan di Indonesia itu adalah suatu pembahasan yang berkaitan dengan suatu kegiatan ekonomi dan juga tentang lokasi-lokasi yang strategis untuk perekonomian Indonesia. Nah, jadi dalam bab ini kita akan mengkaji tentang sebenarnya kenapa sih suatu daerah tersebut kok bisa berkembang, ya kan, dalam bidang ekonomi, bagaimana lokasinya, kenapa sih kegiatan ekonomi di daerah tersebut itu kok bisa maju sekali gitu kan. Nah, ini akan kita bahas tentang kutub dan pusat pertumbuhan di Indonesia. Jadi biasanya ini identik dengan namanya kegiatan ekonomi dan perkotaan ya, sebagai pusat administrasi dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang kutub dan pusat nanti, ya kan, ini ada dua objek yang akan kita kaji, yaitu kegiatan ekonominya dan lokasinya. Itu seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama tentang teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan atau growth pulse theory disebut juga sebagai teori pusat pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh Perrox pada tahun 55. Jadi Perrox itu adalah ahli yang mengkaji tentang kutub pertumbuhan ya anak-anak. Dalam teori ini dinyatakan bahwa pembangunan kota atau wilayah dimanapun adanya bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak. Nah, jadi perkembangan wilayah di Indonesia, kita punya 34 provinsi, itu semuanya nggak sama ya, pastinya ada beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang gitu ya. Jadi dia nggak serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Jelas, karena apa? Kecepatan dari suatu daerah berkembang itu banyak faktornya gitu, jadi nggak bisa sama-sama. Contoh lainnya tuh seperti ini, DKI Jakarta sebagai salah satu ibu kota negara Indonesia yang pastinya pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di situ. Berbeda dengan daerah Papua. Papua itu adalah salah satu bagian dari negara Indonesia yang saat ini kita lihat kegiatan ekonominya dan pertumbuhan ekonominya minus ya, tidak sama dengan Jakarta. Nah, inilah yang dikatakan perbedaannya gitu kan. Jadi apakah Papua bisa maju? Bisa. Jakarta bisa maju? Bisa. Tetapi kita lihat intensitas waktunya itu berbeda, mereka seperti itu ya. Nah, jadi itulah dia satu daerah-daerah yang lain. Nah, contoh lain, Indonesia Sumatera Utara punya 33 kabupaten dan kota. Salah satu contohnya itu adalah Kota Medan. Dari 33 itu ternyata yang paling cepat pertumbuhannya itu adalah Kota Medan. Berbeda dengan daerah yang di Tapanuli, berbeda dengan di daerah Simalungun, Humbang Hasundutan. Nah, itu apa bedanya gitu kan? Nah, kegiatan-kegiatan yang terdapat di Kota Medan itu ternyata di bidang industri, sedangkan di Kabupaten Simalungun, Humbang Hasundutan kegiatan pertanian. Jadi bisa mengakibatkan perbedaan percepatan pertumbuhan. Jadi itu bisa mempengaruhi ya. Jadi pertumbuhan suatu daerah dengan wilayah yang lain itu tidaklah sama. Itu maksud dari kutub pertumbuhan. Oke, kita lanjut ya. Nah, konsep ini mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sekaligus pada semua kegiatan ekonomi dalam waktu yang bersamaan. Iya, karena apa? Kegiatan ekonomi itu biasanya kan mencakup tentang yang namanya distribusi, konsumsi, dan produksi gitu kan. Nah, itu apakah berjalan dengan bersamaan? Tidak, itu dia tidak berjalan dengan bersamaan. Ketika itu mungkin faktor produksi itu bisa menjadi yang pertama, karena apa? Dia menciptakan suatu barang, ya kan. Nanti kedua adalah distribusi, mendistribusikan, menyebarkan barang tadi yang sudah dihasilkan kepada masyarakat. Nah, konsumsi itu adalah bagian kita menggunakan barangnya. Jadi kegiatan ekonomi itu dalam waktu yang bersamaan tidak ya, justru itu adalah waktu yang berbeda. Jadi otomatis bisa mempengaruhi juga
percepatan pertumbuhan di wilayah-wilayah tertentu. Oke. Pertumbuhan yang serentak memerlukan dana dan waktu yang sangat banyak. Oleh karena itu, industri berskala besar sering disebut sebagai industri penggerak pertumbuhan. Memang saat ini yang menjadi tolak ukur kegiatan ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan itu adalah di bidang manufaktur ataupun industri. Jadi dengan adanya dana yang besar, pengembangan industri di sana akan berjalan dengan baik, transportasinya juga baik, aksesnya juga baik, distribusi barang juga baik, maka akan mempercepat pertumbuhan satu wilayah tersebut, tetapi dengan syarat memerlukan dana yang sangat besar dan waktu yang sangat banyak. Waktu itu artinya gini, kita untuk menjadi maju dan berkembang itu membutuhkan waktu kan. Nah, Jakarta saja dari zaman Belanda sampai sekarang itu waktunya berapa lama ya, ratusan tahun ya untuk bisa mencapai segini. Apalagi daerah-daerah yang sebenarnya tertinggal ingin kita majukan, pasti membutuhkan waktu seperti itu. Nah, kehadiran industri skala besar dan industri penggerak akan mendorong timbulnya kegiatan ekonomi lain yang saling berkaitan. Misalnya gini nih, aktivitas industri tekstil, ini pakaian, di sekitar kota Bandung mendorong timbulnya aktivitas pakaian jadi. Pakaian jadi ya, industri pemintalan benang, toko pakaian outlet. Jadi dengan adanya industri yang berskala besar, itu bisa mempengaruhi industri-industri lainnya di sekitarnya. Tadinya di Bandung itu dia hanya punya industri tekstil itu hanya pakaian, mungkin hanya benang-benangnya saja. Ternyata bisa menggerakkan kegiatan industri tekstil pakaian jadi gitu kan, dan bisa menggerakkan pemintalan benang. Jadi dengan satu industri yang bergerak bisa mempengaruhi industri-industri yang lainnya yang bergerak dalam suatu wadah yang sama gitu kan. Itulah, jadi semakin besar skala industri tersebut maka akan mempercepat proses produksi dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut. Semakin banyak aktivitas ataupun kegiatan ekonomi yang ditimbulkan, akan semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Iya, pada umumnya itu kegiatan perdagangan, industri. Jika suatu daerah tersebut itu akan maju, mau maju, maka itu harus dipercepat. Contohnya itu adalah Batam. Batam itu sebenarnya adalah pulau yang dulunya itu adalah pulau terpencil ya, pulau terluar. Tapi lantaran dia dekat dengan Singapura, Malaysia, jadi dia apa? Mempercepat proses produksinya sehingga apa? Batam bisa menjadi salah satu pulau yang maju di Pulau Sumatera gitu kan, bahkan paling maju gitu kan. Itu adalah salah satu contoh kasusnya ya. Oke, selanjutnya konsep kutub pertumbuhan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kegiatan apakah yang mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Nah, jawabannya itu adalah industri perdagangan dan manufaktur. Jadi itu sangat cepat sekali. Apakah kegiatan yang lainnya itu bisa mempercepat? Bisa, tetapi dalam waktu tempo yang agak sedikit sedanglah lama gitu ya. Nah, konsep pusat pertumbuhan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana wilayah atau daerah yang mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Nah, perbedaannya dengan konsep dan pusat dengan kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan itu adalah, kalau kutub itu kegiatan ekonominya, kalau pusat pertumbuhan itu adalah lokasinya. Jadi lokasi-lokasi mana nih yang bisa berperan besar dalam menciptakan kegiatan pertumbuhan ekonominya. Jadi mereka sebenarnya sinkron ya. Dengan lokasi yang strategis, maka pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi itu akan berjalan dengan baik. Jadi adalah salah satu konsep yang sinkron gitu. Oke, pusat pertumbuhan, nah ini ada ternyata faktor-faktornya nih. Suatu kawasan yang perkembangannya pesat sekali dan dapat dijadikan pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya. Itu pengertiannya. Artinya, dengan kemajuan kota tersebut akan menarik daerah-daerah lain juga untuk maju gitu kan. Jadi kalau dulu tuh Medan yang paling maju, jadi nanti menariklah daerah-daerah di sekitarnya seperti Tanjung Merawa, Lubuk Pakam, Binjai itu juga ikutan maju. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ada faktor-faktornya. Ada faktor lokasinya, SDA, SDM. Lokasinya harus strategis, sumber daya alamnya tuh banyak ya yang tersedia di situ, dan SDM ini biasanya adalah sumber daya manusianya, itu orang yang mengelolanya. Jadi lokasinya strategis, SDA-nya juga banyak, tapi SDM-nya nggak pintar, ya sama saja daerah itu akan tertinggal. Lokasinya nggak strategis, SDA-nya juga nggak ada, SDM-nya bagus, ya sama aja bisa maju gitu kan. Nah, oke. Pusat pertumbuhan ini diawali oleh suatu pendapat bahwa kemajuan pembangunan pada suatu negara senantiasa berada pada kondisi yang tidak seimbang. Iya, negara Jepang dengan negara Indonesia pasti intensitas kemajuannya berbeda ya. Ada wilayah yang cepat dan ada juga wilayah yang lambat. Indonesia dengan India.
Indonesia dengan Afrika, Indonesia dengan Venezuela gitu kan. Itu jelas-jelas berbeda pertumbuhannya. Perbedaan kemajuan ini disebabkan oleh perbedaan potensi sumber daya alam manusia ataupun sumber daya keuangan. Nah, negara-negara yang miskin pada umumnya itu akan memiliki keterbelakangan dalam bidang ekonomi. Indonesia dengan negara Zimbabwe ya Bapak kan. Nah, Indonesia kaya akan sumber daya alam, Zimbabwe minus sumber daya alam. Indonesia sumber daya keuangannya bolehlah dikatakan cukup, Zimbabwe keuangannya juga menipis. Jadi ya pusat pertumbuhannya jelas berbeda ya, seperti itu. Nah, pusat pertumbuhan ini ditunjukkan sebagai pusat pembangunan agar dapat mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya. Yang ini seperti yang tadi ya Bapak bilang ya. Berfungsi sebagai hinterland. Jadi hinterland itu contoh kota Medan, butuh makan, butuh sayur-sayuran, butuh buah-buahan. Di Medan sendiri kan nggak diproduksi ya, maka didatangkan dari beras tagi, pakan gitu ya. Jadi itu masuk hinterland. Nah, ini dia. Ada 10 wilayah pembangunan ya di Indonesia. Jadi 1 sampai X 10. Pusatnya itu kita lihat ada Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Samarinda sampai dengan Sorong. Jadi yang dikatakan pusatnya itu adalah kota-kota yang paling maju ya. Kota-kota yang paling maju di Indonesia. Jadi kalau kita ringkas lagi itu ada 4. Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Itu adalah 4 kota yang paling maju di Indonesia ya dalam wilayah pembangunannya. Makanya mereka pantas untuk menjadi pusat dari 10 wilayah pembangunan ini. Nah, itu bisa dilihat di tabelnya ya tentang pembagian-pembagiannya. Yang pastinya Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar itu adalah salah satu kota yang sangat maju perkembangan di Indonesia. Nah, ini dia wilayah pembangunannya. Ada A, B, C, D. Jadi wilayah pembangunan A, B, C, D itu yang paling utama. Nah, ternyata dibagi-bagi lagi. Untuk A dia punya 2 wilayah, 1 dan 2, Aceh dan Sumatera Utara. Untuk B dia punya 3 wilayah, ya kan, itu Jambi, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Jakarta, Banten gitu ya. Kalau yang C dia punya 2 wilayah, itu nanti ada 5 dan 7. Yang D itu ada juga 3 wilayah. Itu adalah pembagian-pembagiannya ya tentang wilayah-wilayah pembangunan di Indonesia. Nah, ini dia. Kalau kita di Sumatera itu biasanya untuk pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Jadi kita itu banyak hasil alamnya ya. Tapi kalau di Jawa itu biasanya untuk jasa, lebih ke jasa ke manufakturnya ya. Kalau Bali dan Nusa Tenggara itu lebih ke pariwisatanya. Kalau Kalimantan itu adalah energi, jadi situ pertambangan. Kalau di Papua itu biasanya untuk energi pangan perikanan ya, di Papua bagian perikanan. Kalau Sulawesi itu biasanya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan migas. Jadi ini adalah pengembangan koridor ekonomi Indonesia melalui wilayah-wilayah pembangunan tadi bisa menjadikan Indonesia maju. Nah, sekianlah ya tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia kita. Jadi untuk kedepannya kita akan bahas lebih detail tentang namanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.